Banyak kawan-kawan saya di Malaysia, khususnya peminat komentator gadungan ini bertanya. Bertanya tentang insiden waktu pertandingan Selangor melawan Persija. Kenapa fans Persija itu membuat rusuh? Bikin rusuh dengan membakar flare, menyalakan pelawat ketika kalah. Nah, itu di Indonesia itu bukan rusuh, saudara-saudara. Bukan rusuh. Dan itu levelnya biasa sajalah itu. Biasa saja. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Nanti saya jelaskan di edisi kali ini. Jadi simak terus sampai habis ya. Simak. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita cakap, kita omongin, kita obrolin, kita ulas, kita analisis, kita bacotin. Kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Ini saudara-saudara, hari Minggu lalu itu di Jakarta International Stadium itu ada pertandingan, tajuknya itu ya, temanya itu namanya Derby Serumpun. Sebuah turnamen tidak resmi lah, turnamen yang diselenggarakan oleh RCTI, salah satu stasiun televisi terbesar di Indonesia. Itu dia mengadakan turnamen sepak bola yang melibatkan 2 tim dari Indonesia, 2 tim dari Malaysia. Kemudian di pertandingan final itu Selangor bertemu dengan Persija Jakarta. Dan hasilnya adalah Selangor itu menang 1-0, menang 1-0. Dan Selangor menampilkan ya mungkin kekuatan terbaik, bisa pemain-pemain utama lah. Sementara Persija menampilkan mayoritas pemain junior, pemain muda, karena memang kompetisi kan sudah selesai. Dan si Thomas Doll dan asistennya sudah pulang, pemain asing, legion asingnya sudah pulang semua. Jadi itu memainkan, dan hasilnya adalah Selangor. Nah, yang membuat banyak orang bertanya kepada saya, banyak peminat komentator gadungan khususnya dari Malaysia, mungkin fans Selangor yang menyaksikan pertandingan itu, atau ya penggemar bola dari Malaysia itu banyak yang bertanya kepada saya. Ada di kolom komentar, ada yang DM itu menanyakan, kenapa sih supporter Indonesia suka sekali bikin rusuh? Kenapa sih fans sepak bola di Indonesia menyalakan flare? Waktu Persija melawan Selangor itu dia menyalakan flare ketika Persija kalah di menit-menit terakhir ketika pertandingan selesai. Kenapa sih itu dinyalakan flare? Apa pelawatnya dinyalakan, dan itu membuat pertandingan sempat terganggu. Referee menghentikan pertandingan, wasit, kemudian di tribun juga ada sedikit kericuhan. Nah, kenapa sih itu? Mereka bertanya kepada saya untuk menjelaskan sebenarnya bagaimana sih konsep supporter di Indonesia itu, kenapa hal seperti itu terjadi. Karena kalau saudara-saudara harus paham bahwa kejadian seperti itu bukan hanya terjadi di Persija, di semua, banyak sekali pertandingan di sepak bola di Indonesia itu supporternya, fansnya itu ketika memasuki menit-menit terakhir itu, saudara-saudara, apapun hasilnya ya, ini saya katakan apapun hasilnya, apakah itu menang, apakah itu imbang, apakah itu kalah, itu mereka akan menyalakan flare. Jadi flare itu bukan simbol kemarahan, bukan simbol rusuh, bukan simbol gaduh, bukan. Itu semacam euforia saja, merayakan sesuatu dengan cara menyalakan flare. Walaupun bagi orang Malaysia, bagi banyak peminat komentator gadungan dari Malaysia itu terkesan sebagai sebuah tindakan kerusuhan. Tapi itu sebenarnya tidak, saudara-saudara, sebenarnya tidak. Ini hanya shock kultur sajalah, hanya perbedaan budaya antara sepak bola di Malaysia dengan sepak bola di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia itu menyalakan flare seperti itu biasa sekali. Dan yang kemarin terjadi di Persija itu levelnya itu ya biasa saja. Itu tidak masuk kategori rusuh, tidak masuk kategori berat.
Kenapa itu bisa disebut sebagai kategori biasa saja? Jadi begini, Sur, kita harus berkaca dari sejarah. Sejarah supporter. Saya ingin bercerita sedikit ya kepada kawan-kawan saya di Malaysia yang mungkin ingin mengetahuinya. Jadi sejarah supporter sepak bola di Indonesia itu dimulai sejak supporter kreatif ya. Kita bicara supporter kreatif. Kalau supporter yang sejak masa lalu juga sudah ada, sejak zaman Hindia Belanda juga sudah ada supporter. Tapi supporter kreatif di era Liga Indonesia. Jadi Liga Indonesia itu pertama kali digelar tahun 1994. Kemudian supporter kreatif itu pertama kali muncul itu tahun sekitar 96, 97, 98. Yang pionirnya, pelopornya adalah Aremania. Ini sejarah sudah, dan itu harus diketahui. Aremania itu adalah pelopor supporter kreatif dulu. Sekarang saya nggak tahu. Tetapi dulu itu pelopornya adalah Aremania. Jadi dulu ada pemain dari Chile. Ada 3 pemain asing dari Chili, si Sanchez, kemudian Paco Rubio, sama siapa lagi saya lupa namanya. Itu Araya atau siapa. Itu mereka datang bermain di Arema, kemudian mereka memperkenalkan itu konsep supporter Latin, itu supporter Amerika. Jadi supporter itu pada awalnya tahun 90-an itu, akhir 90-an sampai awal 2000-an itu mengadopsi supporter gaya Amerika Latin. Gaya Amerika Selatan, gaya Chile, gaya Argentina, gaya Brasil, dengan konverti, dengan balon, dengan tidak ada flare. Dulu tidak ada flare. Kemudian bendera kecil-kecil, kemudian konverti ya. Pokoknya itu gaya Amerika Selatan itu, dan itu menyebar dari Aremania, kemudian diikuti oleh Pasopati kalau nggak salah, kemudian muncul banyak sekali Jackmania, kemudian Persib, Persebaya, kemudian Gresik, semua hampir semua PSIM, hampir semua stadion, Slemania. Semua klub di Indonesia ketika itu tertular virus mania itu sudah. Jadi semua supporter menggunakan nama mania, mayoritas kebanyakan. Sampai ke Sumatera, sampai ke Sulawesi, sampai ke Kalimantan, sampai ke mana-mana, Papua, semua menggunakan itu, dan itu tahun 1990-an akhir. Berjalannya waktu, saudara-saudara, kemudian tren mania ini, supporter mania ini yang bercirikan Amerika Selatan ini, itu kemudian mulai lambat laun mulai ditinggalkan. Kemudian sekitar tahun 2009, 2008, 2010, pokoknya periode sekitar itu muncul supporter yang namanya ultras. Tradisi ultras itu mulai muncul. Ultras itu dari Eropa, dan kalau seingat saya ini ya, kalau saya salah saya mohon maaf, tapi seingat saya itu pionirnya itu adalah Brigada Kurvasut, supporternya PSS Sleman. Jadi dia sempalan dari Slemania. Dulu Slemania adalah satu-satunya wadah supporter. Kemudian anak-anak muda ini, generasi baru, membentuk ya Brigada Kurvasut. Dulu namanya kalau nggak salah itu Ultras Sleman atau Ultras PSS. Kemudian bergabung menjadi Brigada Kurvasut, dan ini mengadopsi Ultras dengan bendera raksasa, giant flag, kemudian dengan flare tentu saja, kemudian dengan koreo yang lebih menarik, dan itu kemudian menyebar lagi, langsung diikuti oleh supporter di seluruh Indonesia. Kemudian sekarang ini kan setelah mania itu, banyak supporter klub itu yang kemudian mempunyai cabang ultras, memisahkan diri membentuk ultras, dan disitulah mulai ada tradisi flare, tradisi membakar pelawat ketika pertandingan sepak bola di Liga Indonesia diselenggarakan. Biasanya di awal pertandingan, kemudian ketika gol tercipta, atau pokoknya hampir sepanjang pertandingan itu selalu dinyalakan flare. Dan ini adalah tradisi ultras yang mengacu pada ultras yang ada di Turki, ultras yang ada di Serbia, ultras yang ada di Jerman. Kayak begitulah. Ini awal mulanya kenapa flare pelawat itu bisa nyala, ya dari sini, saudara. Biasanya, saudara-saudara, flare itu akan dinyalakan di akhir pertandingan. Di awal juga ada, di tengah juga ada, tetapi akan semakin ramai, marak itu, semakin banyak itu di akhir pertandingan, dan itu biasanya akan membuat pertandingan tertunda untuk beberapa menit. Itu
atensinya apa niatnya itu bukan untuk membuat rusuh, itu untuk euforia saja saudara-saudara, untuk senang-senang, untuk kegembiraan, bukan untuk membuat rusuh. Apapun hasilnya saudara-saudara, apakah itu menang, apakah itu kalah, apakah itu seri, imbang, itu pasti supporter itu akan menyalakan flare, menyalakan pelawat itu saudara-saudara. Itu sudah pasti, pertandingan siang, pertandingan malam itu pasti akan menyalakan flare. Dan kemudian di era Indonesia Super League, kalau nggak salah waktu itu Pak Joko Driono masih jadi operator liga itu, kemudian flare ini dilarang saudara-saudara. Flare ini dilarang dinyalakan selama 90 menit di stadion, itu dilarang. Itu dilarang saudara. Dan tim yang supporter yang melanggar itu timnya akan didenda. Saya nggak tahu ya, 100 juta mungkin ya, 100 juta, 50 juta, 80 juta, atau 200 juta. Pokoknya itu tim itu akan didenda. Akan didenda, tidak boleh menggunakan flare. Dan awal penerapan aturan itu sempat membuat resistensi saudara-saudara. Banyak supporter yang tidak terima, banyak supporter yang marah, mereka protes lah. Tetapi kan PSSI dengan PT Liga Indonesia waktu itu di era Indonesia Super League kalau nggak salah itu bertindak tegas bahwa flare dilarang. Nah, flare dilarang, tidak boleh dinyalakan di stadion, dan itu dikampanyekan. Karena itu di tim nasional itu, pertandingan tim nasional, kebiasaan menggunakan flare itu juga menular, dan itu membuat Indonesia dihukum oleh FIFA, hukum denda, kemudian hukum larangan pertandingan, dan itu merugikan kan. Dan kemudian itu terus disosialisasikan, dilarang menggunakan flare di stadion, dan itu terus berlangsung, dan itu berhasil mengurangi jumlah flare di pertandingan, dan bahkan mungkin ya walaupun tidak 100% hilang, tetapi itu jumlahnya berkurang. Mengatasi larangan menyalakan flare di pertandingan resmi, saudara-saudara, supporter Indonesia itu ya kreatif lah, jahil sedikit juga boleh lah dibilang itu. Mereka mengubah metodenya. Kalau tadinya ketika pertandingan berlangsung, saudara-saudara, flare itu kemudian dinyalakan ketika pertandingan sudah selesai. Ketika si wasit itu, ofisial pertandingan semua, pejabat pertandingan itu sudah masuk ke lapangan, sudah meninggalkan lapangan, sudah masuk ke locker room, sudah meninggalkan stadion, barulah di situ biasanya flare akan dinyalakan. Dan itu akan diiringi dengan anthem, lagu kebangsaan klub. Jadi setiap klub di Indonesia sekarang ini sejak era Ultras itu, sejak era Brigata Kurvasud itu, mereka semua punya anthem, punya lagu kebangsaan yang dinyanyikan ketika pertandingan sudah selesai. Nanti pemain akan berkumpul di tengah lapangan, di lingkaran tengah, mereka akan berpelukan atau apapun itu, berdiri, kemudian mereka akan menyanyikan lagu kebangsaan, dan supporter akan menyalakan flare itu, saudara-saudara. Supporter akan menyalakan flare itu di situ. Selain di akhir pertandingan, flare itu biasanya juga dinyalakan di pertandingan-pertandingan tidak resmi. Pertandingan pre-season biasanya itu dinyalakan, atau pertandingan-pertandingan uji coba itu akan dinyalakan, seperti halnya pertandingan uji coba antara Persija dengan Selangor, Persija dengan PSIS, Selangor dengan Sabah FC yang kemarin itu di Jakarta International Stadium. Nah, itu saudara-saudara, itulah mengapa flare itu dinyalakan, dan itu akan mereka nyalakan terus walaupun bagi kawan-kawan saya di Malaysia itu terkesan aneh, terkesan itu rusuh, tetapi sebenarnya itu bukan rusuh. Itu bukan rusuh, saudara-saudara. Itu bukan rusuh, itu memang hanya ekspresi sajalah. Ekspresi karena mereka tidak bisa menyalakan flare di pertandingan resmi Liga Indonesia, makanya mereka menyalakan flare di pertandingan uji coba. Saudara-saudara, menurut saya, saudara-saudara, menyalakan flare itu berbahaya, saudara-saudara, berbahaya di stadion, apalagi dalam jumlah yang banyak. Kemudian itu asapnya itu kan, baunya tidak enak, saudara-saudara, berbahaya. Kemudian apinya itu kalau kena orang itu bisa mati, saudara, karena sudah ada banyak kejadian, saudara-saudara, supporter di Indonesia itu meninggal karena kena flare. Itu sudah ada, saudara-saudara, dan bukan 1, 2, banyaklah, saudara-saudara. Ada beberapa kasus yang supporter itu meninggal karena kena flare, dan itu memang berbahaya, saudara-saudara. Kemudian asapnya itu juga, saudara-saudara, itu memedihkan mata. Kemudian baunya juga tidak enak. Dan jangan lupa, saudara-saudara, di stadion itu kan yang datang bukan hanya orang-orang dewasa, ada juga anak-anak, ada juga perempuan, ada juga balita, ada juga bayi. Jadi ini memang
tidak kondisi. Memang sebaiknya memang tidak boleh lah itu, tidak boleh digunakan dalam pertandingan apapun. Tetapi ya memang gimana ya, itu pertama sudah tradisi, kemudian supporter itu selalu saja punya cara untuk menyelundupkan flare, untuk memasukkan flare ke stadion walaupun sebenarnya diperiksa. Saya kasih tahu cara, salah satu cara itu ya saudara-saudara. Kalau saudara buat nasi itu, nasi bungkus itu flare-nya ditaruh di dalam nasi bungkus itu. Itu salah satu caranya. Kemudian di air mineral. Dos air mineral itu di bawahnya ada flare. Jadi di atasnya ditaruh air mineral, gelas biasanya itu di bawahnya itu ada flare. Jadi nanti ketika dibuka diperiksa itu isinya air mineral. Itu salah satu contoh. Kemudian contoh lain itu biasanya dilempar dari luar masuk ke stadion. Nah, kan tidak semua stadion di Indonesia itu tertutup seperti Jakarta International Stadium. Jadi itu memudahkan sekali orang untuk menyelundupkan. Berharap saudara-saudara, saya sih berharap tradisi flare itu di sepak bola Indonesia itu jangan sampai diikuti oleh supporter di Malaysia. Jangan supporter di Malaysia, di Singapura, di Thailand, di mana lagi, di Vietnam, nggak usah diikuti lah itu, biarkan Indonesia saja yang mengalaminya, karena itu tidak baik. Dan saya sih berharap suatu saat nanti di masa depan itu orang datang ke stadion itu benar-benar enjoy, tidak ada flare. Jadi orang kayak datang ke bioskop, ke sinema, nonton film di bioskop, di sinema itu kan enak, itu santai. Jadi duduk manis, kemudian keluarga bisa datang ke stadion, bisa nonton pertandingan. Itu harapan saya ke depan seperti itu saudara-saudara. Walaupun dulu waktu saya muda juga saya harapannya, keinginannya ya supaya menyalakan flare juga. Tetapi kan seiring bertambahnya perkembangan zaman, kita tahu bahwa banyak sekali dampak buruknya flare itu saudara-saudara. Dan korban flare itu banyak sekali, bukan hanya di Indonesia, di luar negeri sana, di Eropa, di Serbia, di Jerman, di Prancis, di Argentina, banyak sekali orang meninggal karena kena flare. Karena itu memang bahaya. Karena api flare itu bisa membakar, bisa melelehkan besi. Besi saudara, itu panas sekali dan itu memang bahaya. Dan ya harapan saya semoga suatu saat kayak di Liga Premier Inggris, itu kan penonton datang ke stadion itu kan asik gitu, duduk manis, santai, mereka menyanyikan lagu-lagu kebangsaan klubnya dengan santai, dengan keluarga juga datang, anak kecil, orang tua, elderly, kemudian semua bisa datang ke stadion, merasa nyaman, merasa aman, merasa menikmati pertandingan. Jadi kita datang ke stadion untuk menikmati pertandingan, bukan untuk menikmati supporter. Kalau yang sekarang terjadi di Indonesia adalah banyak orang datang ke stadion untuk melihat supporternya melakukan koreografi. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita bahas tentang kebiasaan buruk, tradisi yang membuat banyak orang heran, tentang supporter Indonesia yang menyalakan flare, membakar pelawat di akhir-akhir pertandingan. Seperti halnya insiden waktu pertandingan uji coba lah, itu hanya turnamen tidak resmi antara Persija melawan Selangor FC, di mana Selangor FC berhasil mengalahkan Persija 1-0, dan di akhir pertandingan itu supporternya Persija, fansnya Persija itu menyalakan flare. Kemudian ya sempat terjadi, pertandingan sempat dihentikan karena lapangan tertutup asap, karena situasinya tidak kondusif. Tetapi saudara-saudara, walaupun itu bikin saudara-saudara di Malaysia, kawan-kawan saya di Malaysia itu heran. Sebenarnya itu sebuah tradisi yang biasa saja di Indonesia, levelnya itu biasa. Indonesia itu kalau cuma kayak begitu itu, nyala flare kemudian pertandingan terhenti, itu biasa saja. Karena di Indonesia ya kita udah tahu sendirilah, udah pengalaman orang meninggal aja udah ya banyaklah supporter meninggal. Jadi levelnya seperti itu tuh biasa, dan itu merupakan sebuah tradisi yang kalau di kompetisi resmi di Liga Indonesia itu dilarang.
di Liga 1 itu dilarang. Sejak kalau nggak salah itu sejak era ISL bahkan itu dilarang, dan supporter yang menyalakan flare itu klubnya pasti akan didenda. Saya nggak tahu dendanya, mungkin sekitar 100 juta atau 50 juta, tetapi itu pasti akan ada didenda, dan pertandingan berikutnya mereka akan mendapatkan sanksi. Nah, untuk mengantisipasi itu, untuk mengatasi supaya tidak mendapatkan denda, biasanya flare itu dinyalakan di pertandingan-pertandingan seperti itu tadi, seperti uji coba, kemudian turnamen-turnamen tidak resmi, kemudian di pertandingan resmi pun mereka biasanya juga menyalakan kalau wasit sudah meninggalkan lapangan. Jadi ketika pertandingan sudah selesai nih, peluit atau whistle-nya itu sudah dibunyikan, dan referee sudah meninggalkan lapangan, sudah pergi, kemudian stadion itu masih ada orang di situ, supporter masih berkumpul belum mau pulang. Nah, itu biasanya akan menyalakan flare, kemudian mereka akan menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing klub. Antemnya itu, dan itu biasa saja di Indonesia, dan itu sudah jadi tradisi, sudah sejarah lama. Walaupun sebenarnya itu tidak baik juga sih, saya merasa itu tidak baik, tetapi itu sudah dilakukan oleh supporter Indonesia sejak lama, saudara-saudara. Nah, dan saya rasa sudah cukup pembahasan kita hari ini, dan semoga penjelasan saya bisa dipahami oleh kawan-kawan saya, oleh saudara-saudara saya, oleh peminat komentator gadungan yang berasal dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei, dari Vietnam, dari Laos, dari Myanmar, Kamboja, Konoha, Wakanda, dan sekitarnya. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton. Jangan nyampah. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada lagi di TikTok, tetapi yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih membangkongkan. Salam olahraga dan merdeka!